Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini Nabi juga tidak pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan karena Nabi tidak mau membanggakan diri, tapi itulah yang datangnya dari Allah dan itulah yang disampaikan beliau kepada umat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada 7 macam bentuk sholawat kepada Nabi yang serupa ini, yang mirip ini. Dan itu semua datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bikin-bikin sendiri. Maka kita tidak pernah mengenal adanya sholawat nariyah, sholawat tibbul qulub, sholawat lima ugli, atau sholawat-sholawat lain yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula diamalkan oleh para sahabat, karena mereka semua hanya mengamalkan apa yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berani menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, karena ada larangan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melancani Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat adalah contoh terbaik yang Nabi telah memerintahkan kita di dalam beragama untuk mengikuti jejak mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian beramal dengan tuntunan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifahku yang datang sesudahku, yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran dan berpijak di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdu 'alaiha binawajid, dikit erat-erat pengajaran pengamalan sunnahku dan sunnah para sahabat. Abdu 'alaiha binawajid, dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jangan sekali-kali kalian berani mengada-adakan perbuatan yang baru dalam beragama dan beribadah. Hakikat inilah beribadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan itulah yang ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk tidak menambahkan sesuatu dari apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap rasul, yakni mengawali dakwahnya, menyeru kepada seluruh umatnya, yakni dengan memerintahkan kepada kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Nabi Nuh alaihissalam, dan juga nabi-nabi lain, rasul-rasul lain yang sesudah Nabi Nuh alaihissalam, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara dan juga selainnya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59 di antaranya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ini perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Hud, dan juga rasul-rasul lain yang sesudahnya. Ubudullaha, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan yang hak selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad, yakni Musnad Imam Ahmad, dan juga disebut di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq dengan sighatul jazmi, yakni penegasan akan kesahihan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday sa'ati hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli ruhi, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri." Ini hadis yang sangat indah.
Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu bisayf." Aku diutus oleh Allah dengan menguruskan pedang. Yakni di akhir zaman menjelang datangnya kiamat, maknanya beliau adalah Rasul terakhir yang tidak akan ada Nabi lagi setelahnya. Dan aku akan mengangkat pedang terus, dan aku memerintahkan kepada umatku untuk selalu mengangkat pedang sehingga Allah diibadahi dengan esa dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu pun. Jadi memerangi kaum musyrikin, yaitu dengan pedang di sini adalah dengan sikap tegas ketika mereka melakukan perlawanan di dalam dakwah. Kalau mereka tidak menolak,